Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan tugas manajemen proyek, tugas kelompok untuk UTS. Di sini saya akan membacakan tentang perancangan sistem informasi rekam medis yang disusun oleh Lia Apriliani dan saya Muhammad Iqbal Rifki Aryana. Pendahuluan. Pada era globalisasi saat ini, setiap badan usaha telah berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam berbagai aspek. Ketersediaan informasi yang cepat, akurat, dan tepat waktu akan sangat membantu memanage kegiatan operasional, terutama ketika hendak mengambil keputusan-keputusan yang penting dengan sejumlah alternatif yang ada. Klinik merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, menyediakan pelayanan media dasar, atau beberapa tenaga medis seperti dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan lainnya. Selama ini, sistem pelayanan rawat jalan pada berbagai klinik mulai dari pendaftaran pasien, input data pasien, diagnosa dan pemberian resep, pembayaran serta report dan data masih menggunakan metode manual atau bisa disebut pembukuan dengan menggunakan buku besar. Hal ini menimbulkan banyak kendala serta permasalahan dan hambatan yang dirasakan oleh pihak manajemen klinik, terutama dalam memperoleh informasi rawat jalan dan rekam medis pasien. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Nah, untuk itu diperlukan suatu pembangunan sistem memanfaatkan teknologi komputer dengan sistem keamanan yang terjamin. Maka data disimpan dalam database dan tersimpan secara otomatis serta penggunaan operasional yang user-friendly sebagai alat bantu untuk memaksimalkan sistem pelayanan untuk pasien rawat jalan berbagai klinik. Kedua, ada visi misi. Visi 1 dapat menyelesaikan pelayanan pasien yang lebih efisien. Kedua, masalah yang terjadi pada klinik yang masih manual diharapkan dapat terselesaikan dengan sistem yang terkomputerisasi. Misinya 1. Memberikan pelayanan yang akurat serta lebih efisien dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Kedua, mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan relevan. Ketiga, menghemat waktu dan biaya operasional. Ketiga, ada nilai-nilai prinsip yang dianut. 1. Otonomi atau autonomi. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan tersendiri. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih, dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembelaan diri. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawatan menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya. Kedua, berbuat baik atau beneficence. Beneficence berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan memerlukan pencegahan dan kesalahan atau kejahatan. Penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain terkandung dalam situasi pelayanan kesehatan. Terjadi konflik antar prinsip ini dengan otonomi. 3. Keadilan atau justice. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk terpakai yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktek profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktek, dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan.
4. Tidak merugikan atau normal efisien. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. 5. Kejujuran atau veracity. Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprehensif, dan objektif untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan. 6. Menepati janji atau fidelity. Prinsip fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawatan setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyiapkan rahasia klien. Perawatan setiap ketaatan kesetiaan adalah kewajiban seorang perawat untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya pada pasien. Terakhir, nomor 7. Kerahasiaan atau confidentiality. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasinya. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh klien dengan bukti persetujuannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lia Apriliani. Selanjutnya ada keunikan dan keunggulan. Yaitu pertama, laporan tidak perlu dibuat dengan manual, tetapi dapat diproses dengan komputer dari data-data yang sudah ada. 2. Data dapat diakses oleh beberapa pengguna yang memiliki wewenang secara bersamaan. 3. Data dapat diakses kapan saja. Dan 4. Pihak pelayanan kesehatan menjadi mempunyai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan. Selanjutnya ada tim atau keanggotaan. Yang pertama, itu ada Muhammad Iqbal Rifki Heriana dengan posisi sebagai manajer, programmer, dan desainer. Yang kedua itu saya, sebagai Lia Apriliani, sebagai asisten programmer, desainer, analis, dan quality control. Selanjutnya ada jadwal kegiatan proyek. Nah, pengerjaan proyek ini akan dilaksanakan selama 3 bulan. Analisis kebutuhannya pada bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 10. Pembuatan desain tanggal 11 sampai 12. Pengkodean itu dari tanggal 26 sampai kepada bulan Maret tanggal 2. Dan selanjutnya testing dan closing, yaitu pada bulan Maret tanggal 3 sampai tanggal 15. Selanjutnya ada biaya pengerjaan proyek. Yang pertama ada biaya pengadaan, yaitu biaya pembelian perangkat seperti hardware dan software dengan harga 7.200.000. Ada juga biaya instalasi perangkat dengan harga 200, yaitu total biaya untuk biaya pengadaan 7.400.000. Selanjutnya ada biaya proyek. Yang pertama, analisis sistem dengan memakan waktu 10 hari. Satu harinya 100.000 dengan jumlah 1 juta. Selanjutnya ada desain database system, total waktunya 15 hari, 1 hari 100.000 dengan total harga 1.500.000. Ketiga ada coding dan testing dengan total hari 31 hari dengan harga 1 hari yaitu 800.000 dan jumlahnya menjadi 24.800.000. Selanjutnya ada implementasi dengan total hari itu 14 hari, 1 harinya 500.000 dengan total harga 7 juta. Dan ada lain-lain sebanyak 6.200.000 dengan total biaya 40.500.000. Selanjutnya ada SDM atau tim dengan 2 orang dengan penggajian itu 50 juta. Selanjutnya ada tahap pembuatan sistem informasi. Yang pertama ada fase inisialisasi, yaitu menganalisis permasalahan pada suatu klinik.
Kemudian mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek perancangan sistem rekam medis pada klinik. Sistem ini dibangun untuk meningkatkan keefektivitasan kegiatan rekam medis dari sebelumnya. Kedua, ada fase perencanaan, yaitu setelah mengetahui apa permasalahan dan apa yang dibutuhkan oleh suatu klinik, maka dilakukan perencanaan untuk pembangunan sistem tersebut. Yang ketiga, ada fase pelaksanaan. Yang pertama itu penggambaran desain, yaitu membuat desain sistem yang telah diusulkan secara umum atau secara garis besar. 2. Pembuatan desain keseluruhan. Pembuatan keseluruhan desain secara detail dari pemaparan gambaran desain awal mengenai sistem informasi rekam medis. Dan penulisan laporan, yaitu pelaporan yang berisikan seluruh kegiatan proyek yang dilaksanakan, mulai dari penggambaran desain hingga keseluruhan desain secara terperinci dan dibuat dalam bentuk presentasi kepada perusahaan klien. Yang keempat, ada fase implementasi sistem. Tahap implementasi terdiri dari A. Melakukan percobaan terhadap sistem baru yang telah dibuat. B. Melatih pegawai klinik untuk dapat menggunakan sistem baru ini. Pegawai harus melakukan pelatihan terlebih dahulu agar dapat mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem. Yang kelima, ada fase pemeliharaan. Pemeliharaan ini harus rutin dilakukan dalam setiap jangka waktu tertentu, guna merawat sistem yang telah dibangun, juga untuk mengupgrade atau mengupdate sistem agar bisa terus dikembangkan. Dan yang terakhir ada pemahaman, yaitu untuk beberapa tahapan atau fase pekerjaan yang prosesnya dapat diberhentikan, dijelaskan sebagai berikut. A. Jika ada tanggal merah dan hari libur nasional. Dan B. Jika ada kecelakaan pada saat atau di luar pekerjaan. Segitu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya dalam memaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.